Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan teman-teman semuanya, kelas psikologi, kelas metodologi penelitian kuantitatif. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan sesi perkuliahan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang hipotesis penelitian dalam penelitian kuantitatif, begitu. Ya, tentu teman-teman sudah sering mendengar, ya, sering menyebut, ya, sering kalau ikut ujian seminar proposal atau munakosah atau membaca penelitian, kita akan sering mendengar istilah yang disebut dengan hipotesis. Ya, apa sih hipotesis? Kita akan mengkaji pada materi hari ini. Ya, hipotesis itu merupakan sebuah penjelasan, ya, penjelasan sementara tentang sebuah perilaku, fenomena, atau kejadian tertentu yang telah terjadi dan akan terjadi. Sampai sendiri bisa melakukan sebuah hipotesis ketika teman-teman sudah misalkan melakukan observasi, ya. Anda mengobservasi misalkan konteks yang ada di sekitar Anda. Anda melakukan misalkan, ya, membuat sebuah kesimpulan, ya, membuat kesimpulan sementara, ya, terkait dengan hasil pengamatan yang Anda lakukan berdasarkan catatan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, begitu. Nah, dalam konteks penelitian, ya, dalam konteks sebuah penelitian ini disebut dengan hipotesis. Kalau lengkapnya adalah sebuah pernyataan atau dugaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Ya, pernyataan, dugaan mengenai hubungan antar variabel atau lebih. Ya. Lebih itu artinya bisa 3, 4, ya, 5. Tergantung seberapa banyak kita akan mencoba menghubungkan. Dua variabel pun cukup hubungan misalkan antara religiusitas dengan kecemasan, atau hubungan antara religiusitas kemudian religiusitas, efikasi diri dengan kecemasan, hubungan antara religiusitas, kecemasan, religiusitas, efikasi diri dengan kecemasan, dan apalagi. Artinya ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Dalam konteks riset, sekali lagi bahwa hipotesis itu masih ingat, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, begitu, ya, bagaimana kita menentukan sebuah masalah yang salah satunya adalah kita bisa menggali dari berbagai macam literatur, ya, menggali berbagai macam penelitian terdahulu, ya. Kalau kita sudah pernah membaca, barangkali penelitian kita mungkin akan menjadi, kita akan yakin bahwa ada sebuah hipotesis yang dapat kita ambil, begitu. Ya, namanya juga yang namanya juga jawaban sementara atau sebuah kesimpulan sementara, tentu nanti perlu akan kita uji sebuah kebenarannya. Namun semua teman-teman, tidak semua penelitian itu butuh hipotesis, karena hipotesis itu dikenal dalam konteks penelitian kuantitatif, baik model eksperimen ataupun korelasional ataupun model komparatif, ya. Yang kualitatif tentu tidak butuh hipotesis, butuhnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian, peneliti tidak bermaksud mengujikan hipotesisnya, tetapi menguji, ya, mengumpulkan data yang menyokong atau menolak. Artinya begini, teman-teman semua, sebuah penelitian itu nantinya hipotesis itu tidak harus terbukti.
ya tidak harus terbukti. Ya, maka bisa saja hipotesisnya adalah misalkan ada hubungan, ternyata kemudian ketika diteliti itu nggak ada hubungan begitu. Ya, nggak ada hubungan. Kita mengatakan bahwa laki-laki itu lebih cerdas daripada perempuan begitu. Itu hipotesis kita. Ya. Cuman kemudian ketika kemudian kita lakukan sebuah penelitian ternyata memang nggak terbukti begitu. Ya, tidak terbukti bahwa laki-laki lebih cerdas daripada perempuan. Artinya bahwa peneliti itu tidak boleh memaksakan hipotesisnya harus terbukti. Ya, dengan kemudian mengumpulkan data, memanipulasi sampai kemudian ke tahap manipulasi data. Ingat bahwa kuantitatif itu angka-angka loh ya. Anda bisa mengatakan misalkan Anda mencoba untuk pokoknya yang terbukti, ya ini jangan sampai gitu. Anda berarti melakukan sebuah manipulasi dan itu sangat-sangat dilarang, ya sangat-sangat tidak dianjurkan, dilarang ya dan bahkan diharamkan dalam sebuah riset atau sebuah penelitian. Ya wes apa adanya, maka karena jawaban sementara itu ya kadang terbukti, kadang juga tidak terbukti. Nah, teman-teman, hipotesis itu nggak muncul secara tiba-tiba, ya, karena perumusan hipotesis itu dilakukan oleh peneliti dengan melalui berbagai macam hal. Maka kalau Anda lihat di skripsi, hipotesis itu pasti di bab 2 paling akhir. Ya, setelah apa? Setelah teman-teman melakukan yang namanya kajian pustaka dan juga mencari berbagai macam penelitian yang relevan. Ya, literatur review, ya, melakukan pustaka review dan literatur dilakukan baru kemudian merumuskan sebuah hipotesis. Artinya apa? Ketika ditaruh di paling belakang, di paling akhir di bab 2, teman-teman itu sudah diyakini satu sudah paham masalah, tahu masalah penelitian, sudah tahu bagaimana konstruksi teori yang akan dibangun, ya, baik teori secara makro, teori secara mikro, termasuk aspek, dimensi, faktor-faktor yang mengaruhi variabel, dengan berhubungan dengan variabel yang lain atau variabel terikat, atau hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, ini kemudian teman-teman diyakini, oh setelah tahu itu teman-teman tahu masalah, tahu teori, baru kemudian tahu tentang mampu membuat sebuah hipotesis, mampu menyimpulkan. Jadi tidak tiba-tiba sampean membuat merancang judul kemudian bisa membuat sebuah hipotesis. Jadi tidak bisa kalau dia tidak melakukan sebuah pustaka review atau melakukan sebuah literatur review. Kemudian ini yang saya sampaikan bahwa perumusan hipotesis dilakukan setelah peneliti melakukan kajian teori secara mendalam dan kemudian refleksi teori tersebut kemudian menyusun sebuah kerangka berpikir. Ya, jadi hipotesis kerangka berpikir, ya baru kemudian yang namanya adalah sebuah hipotesis. Jadi ada kerangka berpikir ya, masing-masing ada. Ya, di kuantitatif ada, di kualitatif ada. Itu pun dilakukan setelah teman-teman tadi melakukan pustaka review dan literatur review. Jadi paham tentang teori ya yang dibangun, kemudian penelitian sejauh mana penelitian itu tadi dilakukan begitu. Ya. Kerangka berpikir ini tidak diperkenankan lagi mengutip buku atau sebuah teori, tapi harus orisinil pemikiran peneliti. Ya, kemampuan penalaran dan logika berpikir sangat dibutuhkan dalam menyusun kerangka. Artinya apa gitu? Dalam konteks ini ya, ini sudah diyakini bahwa sudah paham, karena kerangka berpikir itu menjadi kompas, akan menjadi penunjuk jalan sebuah riset yang akan teman-teman lakukan. Ya, kalau kerangka berpikirnya tidak begitu baik, ya maka kemudian di akhir pun juga mungkin akan juga tidak begitu baik gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini karena ini aturan atau alur logika ya, yang dibangun peneliti tadi, nggak perlu lagi deh kita mengutip lagi dari pendapat tokoh, sudah disarikan
Ya, kita mencoba menyarikan berbagai macam pemahaman kita tadi. Kita tulis dalam sebuah kerangka apa, misalkan hubungan antara X dengan Z. X itu apa saja dimensinya, Y itu sumbernya apa saja, X itu faktornya apa saja, kita hubungkan dengan variabel terikat misalkan begitu. Bagaimana hubungannya? Apa yang berhubungan antara X dengan Y? Ya. Jadi kalau ini berarti kerangka berpikir itu adanya sebelum hipotesis, atau hipotesis itu berada di setelah teman-teman melakukan review, pustaka review dan melakukan literatur review, kemudian sampai nantinya ada kerangka berpikir baru sebuah hipotesis. Mencatat berapa kerangka berpikir, misalkan kecemasan santri tahfidz ya, yang mencoba intervensi dengan melakukan pendekatan atau dengan terapi atau dengan pelatihan self begitu. Ya. Atau ini bisa lihat teman-teman di sini, ini adalah contoh kerangka berpikir yang lebih luas lagi ya. Jadi bagaimana menghubungkan, apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan keterlibatan karyawan. Ini coba Anda bangun, ini beberapa contoh ya. Anda lihat bagaimana hubungan masing-masing di antara X dengan hubungan Y. Oke, apa sih kemudian manfaat? Ya, jadi kalau pertanyaan tentang hipotesis, apa sih manfaatnya sih? Kenapa kita perlu merumuskan sebuah hipotesis? Begitu. Jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama terkait dengan menjelaskan masalah penelitian. Ya pasti, begitu, karena hipotesis itu kan diambil dari mana? Ya, dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian begitu. Ya, rumusan masalah itu kan berangkat dari masalah. Ya, kemudian setelah ada masalah dirumuskan, kita apa sih yang kita inginkan dari ini? Ya, kita rumusan masalah. Sampai kemudian kita lihat, ya, kita mencoba, oh, adakah hubungan antara kepuasan kerja dengan yang namanya keterikatan karyawan di sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau Anda lihat hipotesis, otomatis kita sudah akan mendapatkan yang namanya masalah, tahu. Ya. Kemudian menjelaskan variabel yang akan diuji dalam data. Jadi kalau Anda pernah lihat hipotesis, itu berarti Anda akan menemukan satu variabel terikat, yang kedua variabel bebasnya, kemudian datanya seperti apa? Apakah datanya berupa data ordinal, interval, rasio, atau data apa? Ini sudah otomatis akan terlihat di sini. Kemudian nantinya juga kita dengan ini akan lihat bagaimana kita akan mendapatkan pilihan metode yang tepat untuk analisis data, dan terakhir adalah dasar untuk membuat sebuah kesimpulan. Ingat sekali lagi bahwa hipotesis itu jawaban sementara, yang kesimpulan sementara yang nantinya akan diuji apakah terbukti atau tidak, yaitu nanti pada ketika teman-teman melakukan analisis data, ya, atau melakukan uji hipotesis yang diawali dulu dengan uji asumsi untuk melihat seberapa besar normalnya data dan juga apakah linear data ataukah ada yang namanya heterogenitas data dan lain sebagainya. Coba kita mencoba untuk merumuskan hipotesis ya teman-teman semuanya di ini. Oke, ini kemarin ya kita lihat ini, saya sampaikan kembali hipotesisnya. Jadi hipotesis itu bisa dilihat misalkan dalam konteks Anda sudah mendapatkan masalah, gap-nya dapat, ya, kesenjangan antara dasolen dengan dasain, kemudian Anda melakukan berbagai macam teori, ya, teori kemudian secara deduktif, kemudian juga melihat berbagai macam riset secara induktif, baru akan bisa merumuskan sebuah hipotesis. Ya. Ya, sama juga sumber-sumber masalah, kemudian ada teori, kita merumuskan hipotesis, nantinya kemudian sama ini
instrumen data, pengujian hipotesis sampai ke tahap yang namanya kesimpulan, teman-teman. Nah, bagaimana kita merumuskan sebuah hipotesis yang baik? Ya, jadi hipotesis itu kan harus ada beberapa cara, ya, ada beberapa langkah untuk kemudian sampai mampu merumuskan sebuah hipotesis yang baik. Contoh, satu, hipotesis itu harus dinyatakan dalam bentuk kalimat, ya, pernyataan deklaratif, ya, pernyataan yang disampaikan secara lugas, secara tepat, bukan kalimat sebuah pertanyaan. Sekali lagi, hipotesis itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, dirumuskan sebagai pernyataan tentang hubungan atau pengaruh antar variabel, ya, paling tidak ada 2 variabel yang nantinya kemudian dapat diuji di testable dan secara empirik. Artinya apa? Bahwa hipotesis itu misalkan adalah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan keterikatan karyawan. Ada hubungan antara religiusitas dengan kecemasan. Ya, tergantung nanti apakah kita akan mencoba satu arah atau yang bersifat dua arah. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, jadi hipotesis dalam bentuk pernyataan, bukan sebuah pertanyaan. Kalau pertanyaan itu maksudnya mana? Di rumusan masalah. Bukan hipotesis adalah benarkah sikap proses prososial itu ditentukan oleh tingkat pendidikan. Ya. Ini kan benarkah, apakah, itu bukan hipotesis, tapi ini kan pertanyaan, ya, bukan pernyataan. Ini adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap prososial. Ya. Atau kalau Anda lihat juga misalkan tingkat pendidikan mempengaruhi, tingkat pendidikan berhubungan dengan sikap prososial. Nah, ini tergantung daripada desain yang akan dibangun, apakah akan bersifat korelasional atau bersifat komparatif. Ya, jadi pernyataannya masing-masing akan berbeda. Nanti kita akan lihat teman-teman semuanya. Kemudian pengujian bagaimana melakukan pengujian hipotesis, itu ada teman-teman ini, ya, ada alatnya, ya, alat metode pengukuran, ya, rancangan penelitian tentunya, ya, subjeknya siapa, penjelasan dari masing-masing variabel ini apa, sampel dan sampling, pengumpulan data sampai ke pengolahan data. Ini teman-teman nanti akan perlu menjelaskan nanti di mana di bab 3, ya. Oke, sampai selesai jalan. Oke, macam-macam yang perlu dipahami juga bahwa hipotesis itu nggak cuma satu, ya, ada beberapa jenis hipotesis, ya. Kita lihat hipotesis penelitian menyatakan macam hubungan antar variabel secara operasional. Ya, jika X, ya, maka Y-nya seperti apa? Ya, jika X-nya adalah turun, maka kemudian Y-nya akan naik. Ya, tergantung daripada arah hipotesis yang disangkut, apakah bersifat negatif ataukah bersifat positif. Itu hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis statistik, ya. Ini berkaitan dengan beberapa pilihan-pilihan nantinya. Nah, ini sekali lagi apakah terbukti atau enggak, begitu, ya. Maka teman-teman ada disebut dengan hipotesis alternatif, ada hipotesis nol, atau ada HA atau ada HO. HA itu hipotesis alternatif, yang kedua ada hipotesis nol. Hipotesis alternatif berkaitan dengan hubungan perbedaan pengaruh antara, ya, dengan X. Yang kedua tidak ada pengaruh. Biasanya kalau ada pengaruh itu namanya ada pengaruh, ada hubungan, ya, ada perbedaan, itu masuk nanti ke hipotesis alternatif. Ini yang dicari teman-teman semuanya. Kita mencoba mencari ini. Sedangkan ada juga nggak ada hubungan, begitu. Ini kalau misalkan apa yang kita rumuskan, apa yang kita data kita cari, kemudian pada kesempatan pengujian gagal, ya, kita akan lihat bahwa yang terbukti itu adalah nolnya, bukan HA-nya. Nah, ada juga disebut dengan hipotesis 2 arah 1 arah. Ya, hipotesis 2 arah 1 arah ini pada hakikatnya adalah hipotesis penelitian, ya. Contoh,
Apa sih hipotesis dua arah? Adalah semata hipotesis dua arah menyatakan pernyataan mengenai adanya perbedaan di antara berbagai kelompok atau mengenai adanya hubungan antara beberapa variabel tanpa spesifik menunjukkan bagaimana arah perbedaan perhubungan tersebut. Ya, apabila ada terdapat perbedaan, maka hipotesis dua arah hanya menyatakan bahwa kelompok satu berbeda dari kelompok dua tanpa menunjukkan dengan spesifik kelompok mana yang lebih baik atau lebih dari yang lainnya. Apabila mengenai hubungan, maka hipotesis dua arah hanya mengatakan bahwa variabel X berkorelasi dengan variabel tanpa menyatakan apakah negatif atau positif. Jadi, misalnya seperti ada perbedaan antara tingkat agresivitas antara siswa yang bersekolah umum dengan sekolah yang sekolah agama. Ada hubungan antara persepsi pada guru matematika dengan kecemasan menghadapi ulangan harian matematika. Ya, jadi kalau ini terdapat perbedaan atau misalnya ini siswa yang sekolah di sekolah umum ya lebih agresif daripada siswa yang bersekolah di sekolah agama. Ya, kemudian ada hubungan antara ini dengan Y, persepsi dengan guru. Yang kedua adalah tidak ada hubungan. Selesai di situ dua arah. Ini kapan? Ya, ini kapan sebuah hipotesis dua arah digunakan? Ini adalah ketika ini penting sebenarnya bahwa hipotesis dua arah biasanya digunakan peneliti ya ketika landasan teoritiknya dan temuan hasil penelitian sebelumnya tidak cukup konsisten. Ya, kadang ada hubungan, kadang tidak ada. Ya, atau kesimpulan pada riset terdahulu tidak cukup kuat untuk memberikan arahan tertentu. Bagi hipotesis penelitian skala pun boleh jadi logika dan common sense-nya ya logika ya. Jadi kalau kita ajukan apa namanya antara logika dan nurani ya, misalkan hubungan antara religiusitas dan kecemasan misalkan. Itu kan kalau mungkin dalam beberapa riset itu mungkin ada yang terbukti, ada yang nggak terbukti. Ada yang terbukti, nggak terbukti. Satu lagi terbukti, dan nggak terbukti. Sehingga kan nggak ini teman-teman akan kesulitan begitu. Saat janjian ini orang yang religius itu apakah nggak cemas misalkan begitu. Kan itu kesimpulannya. Ya semakin tinggi religius kan semakin rendah kecemasannya. Ya kan? Maka kemudian kita menggunakan hipotesis dua arah karena nggak yakin nih. Gitu. Jadi sekali lagi hipotesis dua arah digunakan ketika peneliti itu nggak yakin ya dengan penelitian sebelumnya atau antara teori-teori sebelumnya ya kemudian dan temuan nggak konsisten. Nanti beda dengan yang dalam konteks penelitian yang satu arah. Nah, ini yang lebih sempit, lebih apa namanya, lebih spesifik ya, satu arah ya. Mengenai adanya perbedaan satu hipotesis satu arah akan mengatakan misalnya bahwa kelompok satu lebih berkomitmen dibandingkan dengan kelompok dua. Ini beda dengan kalau dua arah itu apa namanya kelompok satu ya terdapat perbedaan antara komitmen antara kelompok satu dengan kelompok dua. Ya, terdapat tingkat agresivitas antara kelompok satu dan kelompok dua. Kalau hubungan satu arah akan mengatakan bahwa variabel X dan variabel Y berkorelasi negatif. Misalnya semakin tinggi kecemasan, maka akan semakin rendah prestasi dalam ujian. Atau semakin tinggi religiusitas, maka akan semakin rendah kecemasannya. Ya. Tingkat agresivitas siswa yang sekolah umum lebih tinggi daripada yang sekolah agama. Atau ada hubungan negatif antara persepsi buruk pada guru matematika dengan kecemasan menghadapi ulangan harian matematika. Ini sudah ada spesifiknya. Ya, maka boleh jadi nantinya kemudian teman-teman akan apa namanya melihat kok bisa begitu ya. Karena sekali lagi kalau dalam konteks tadi yang dua arah itu karena peneliti nggak yakin gitu, maka cukup tuliskan misalkan terdapat perbedaan agresivitas antara siswa yang di sekolah umum dengan sekolah yang agama tanpa menyebutkan spesifik sing di top yang kemudian
yang tingkat agresifnya lebih tinggi atau lebih rendah begitu. Kemudian yang kapan ini 1A digunakan? Nah, ini kebalikan dari 2A tadi. Ketika sudah ada temuan-temuan yang konsisten, baik secara teoretik ataupun secara penelitian sebelumnya. Ya. Jadi ketika penelitian 1, 2, 3, 4, sampai 10 misalkan menunjukkan bahwa ada hubungan antara kecemasan dengan prestasi misalkan. Semua sama begitu. Semakin tinggi kecemasan akademik seseorang itu ya semakin rendah prestasinya misalkan. Nah, berarti itu konsisten begitu. Aja berarti dapat digunakan. Yakin dalam penelitian ke-100 ke-10 misalkan ini, saya mengatakan bahwa ada hubungan positif atau ada hubungan negatif antara kecemasan dengan prestasi belajar. Artinya semakin tinggi kecemasan akademik siswa, maka semakin rendah prestasinya. Sebaliknya semakin rendah kecemasan, maka akan semakin tinggi prestasinya. Misalkan nih, misalnya dalam prediksi mengenai hubungan antara gangguan suara dan daya konsentrasi akan janggal bila diproduksikan dua arah. Ada hubungan antara tingkat gangguan suara dengan kemampuan berkonsentrasi. Ada hubungan negatif antara ini. Artinya semakin tinggi tingkat gangguan suara, maka kemampuan untuk berkonsentrasi semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat gangguan suara, maka kemampuan berkonsentrasi akan semakin baik. Yang pertama ini adalah dua arah, yang kedua ini adalah yang satu arah. Lihat teman-teman, ya ini contoh yang lain. Dua arah ada hubungan antara X dengan Y, satu arah ada hubungan positif antara X dengan Y, ada hubungan negatif antara X dengan Y. Satu arah itu nilai X lebih tinggi daripada nilai Y. Maka ada hubungan antara positif dengan negatif, naiknya nilai X diikuti naiknya nilai Y. Turunnya nilai X diikuti dengan turunnya nilai Y. Yang negatif, naiknya nilai X diikuti dengan turunnya nilai Y, turunnya nilai X diikuti naiknya nilai Y. Ya, ini kalau sekali lagi positif. Jadi ini satu arah ya, hubungannya adalah ketika satu yang positif, ketika satu variabel naik, yang variabel lain juga akan naik. Ketika variabel turun, maka yang lain juga akan turun. Beda yang negatif, ya. Negatif itu seperti Pak. Negatif itu yang misalkan variabel-variabel yang kemudian perlu mendapat perhatian ekstra, ya, yang memang perlu di dalam konteks perlu mendapatkan intervensi ya, atau perlu mendapatkan hal agar menjadi baik. Jadi kecemasan, depresi, kemudian stres itu contoh-contoh daripada konteksnya adalah variabel yang bersifat negatif, ya, variabel-variabel yang nantinya hipotesisnya itu bukan sebagai perlu untuk mendapatkan sebuah perhatian lebih dari semuanya, ya. Contoh lagi hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja, ya. Kalau cukup yang dua satu arah, ya hubungan antara MK dengan DK. Ada hubungan antara variabel X, ya apa itu motivasi kerja dengan disiplin kerja. Sedangkan satu arah, ada hubungan positif antara MK dengan DK. Artinya naiknya nilai X akan diikuti dengan nilai Y. Atau turunnya nilai X akan diikuti dengan turunnya nilai Y. Ini positif ya, motivasi kerja, disiplin kerja. Tapi kalau Anda masukkan antara motivasi kerja, ya motivasi kerja misalkan dengan tingkat misalkan prokrastinasi kerja, ya nanti mungkin aja akan menjadi hubungannya menjadi hubungan negatif gitu. Ya, prokrastinasi kan buruk, ya, jelek, ya tidak begitu baik, ya. Maka kemudian untuk ada berbagai macam intervensi yang dilakukan untuk menghindari prokrastinasi. Gitu. Lain hubungan antara sense of humor dengan tingkat stres. Ini ya. Ada hubungan antara sense of humor, orang gampang singguyu, mudah tertawa, ya, punya cita rasa humor yang tinggi, itu stresnya berbeda dengan yang wong serius. Ya, kalau dua arah simpel, ada hubungan antara SH dengan TS.
Tapi kalau yang satu arah, ini akan negatif, teman-teman. Sebenarnya negatif. Resonance negatif sini. Di hubungan antara sense of humor dengan tingkat stres. Artinya apa? Hubungan negatif, ketika sense of humornya naik, maka tingkat stres akan turun. Atau turunnya nilai X, atau ketika semakin rendah sense of humor seseorang, maka tingkat stresnya akan semakin tinggi. Lainnya apa? Hubungan antara dukungan sosial dengan kebahagiaan dalam hidup. Ini kan sama positif ya. Tingkat kecerewetan ditinjau dari jenis kelamin. Ya, laki-laki lebih cerewet daripada perempuan, atau perempuan lebih cerewet daripada laki-laki. Ada perbedaan kecerewetan antara laki dan perempuan. Ya, lingkaran loyalitas dari jenis hubungan LDR atau SDR. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya untuk materi hipotesis dan juga tentang kerangka berpikir. Jadi tugasnya apa teman-teman? Oke, teman-teman sudah betul. Silakan untuk lanjutkan ya, membuat frame ini ya, sudah tahu masalah, sudah ada dasar, ada desain, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Sekarang teman-teman sudah mereview, kemudian tahu apa kebaruan, apa perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Sekarang sudah lanjutkan dengan membuat di kerangka berpikir dan melakukan sebuah hipotesis. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semoga teman-teman puasa teman-teman ini hari ini semakin lancar, ya, mendapatkan nilai baik ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.